Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Akbar Zainuddin. Kali ini saya melaporkan dari Payakumbuh. Masih pada napak tilas perjalanan Trimurti Gontor. Payakumbuh itu adalah rumah keluarga ini. Kediaman dari istrinya Kiai Haji Zainuddin Fanani, Hajah Robiah. Ini adalah rumah Hajah Robiah dimakamkan di Payakumbuh di sini, dan kita akan ikuti bagaimana perjalanan yang sangat menarik, bagaimana Kiai Haji Zainuddin Fanani dari kuliah di sekolah Mubalik, Kuliatul Mubaliin Muhammadiyah yang ada di Jogja, lalu kemudian ditugaskan sebagai dai Muhammadiyah di Sumatera bagian selatan, lalu kemudian menikah dengan orang Payakumbuh, bagaimana kiprah beliau dan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau untuk Pondok Modern Gontor. Kita simak pada video yang sangat menarik berikut ini. Kegiatan napak tilas Trimurti Gontor di Tanah Minang diteruskan dari Padang Panjang ke Payakumbuh. Memakan waktu sekitar 3 jam sampailah ke rumah Gadan, peninggalan keluarga, dan juga berziarah ke makam Haji Rabian, istri dari Kah Zainuddin Fanani. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan penjelasan perjalanan Kah Zainuddin Fanani di Sumstra. Kenapa? Kalau Pak Kiai Zarkashi, beliau belajar dan mengajar di Tawalib, Masbul, dan kemudian sampai kepada Sebuan. Tapi Kiai Zainuddin Fanani, beliau diamanahkan PP Muhammadiyah untuk mengembangkan Muhammadiyah di Sumatera Tengah, dari Palembang, Jambi, Bengkulu, ke Sumatera Barat. Ini hal yang luar biasa sebenarnya. Bahkan beliau berdua itu mengembangkan Muhammadiyah itu dengan Buya Hamka dan Buya Mali Ahmad, bertiga. Buya Mali Ahmad itu 3 serangkai juga dari 23, dan semuanya Buya Hamka ayah di Tawalib, Buya Mali Ahmad juga di Tawalib. Bahkan dikenal Buya Mali Ahmad itu penjaga tauhid, Buya Hamka Mubalik, dan Pak Kiai Zainuddin Fanani sebagai ahli pendidikan, 3 serangkai. Dan beliau saking kompaknya terinspirasi dengan Ibnu Rus, maka semua anak beliau sepakat kasih nama Rusdi Malik, Rusdi Hamka, Rusdi B. Nah, ini luar biasa. Rasanya kita belum punya kesepakatan seperti itu. Kami dengan serangkai secara Sidin sudah dengan Effendi yang bertiga setelah kalah. belum sepakat tidak. Tapi kayaknya belum punya anak lagi, nggak mungkin. Nah, sampai anak pun ternyata seperti itu. Meskipun di akhir Pak Kiai Zainuddin Fanani berpisah dengan Ibu Rabiah, tapi itu bukan karena kelas keluarga, perlu dipahami. Yang pertama itu mungkin kita pahami ketika ada yang baca Tenggelamnya Kapal Kandurit, suasana batinnya seperti itu. Nah, suasana batin itu kemudian apalagi itu yang pertama ya. Yang pertama suasana batinnya. Tapi bagi yang tidak belum baca Tenggelamnya Kapal Kandurit, baca dulu nanti. Baru tahu persis kenapa gitu. Dan satu lagi, karena satu di Palembang dan satu di Padang. Dan inspirasi tenggelamnya kapal Kandurit itu Zainuddin yang ini dan Zainuddin di Makassar. Jadi akhirnya tadi Pak Rusdi B, Rusdi Hamka itu sama-sama kan 35 lahirnya. Kalau Rusdi Malik saya sempat ketemu, rasanya sudah 36 atau 37an kalau dari usianya ya. Tapi sudah meninggal juga Rusdi Malik. Nah, jadi ketika tahun 36 Pak Yaya Kasih selesai di Padang Serembuan, pulang naik kapal Van der Ridge. Berapa lama ada berita di koran, ya, tenggelam kapal Van der Ridge tenggelam.
dan itu dibaca oleh Pak Zainuddin di Padang. Itu di Padang, rumah tinggal beliau di Padang. Beliau sangat resah sekali ya. Kebetulan Buya Hamka datang waktu itu ke rumah beliau dan katakan, ada apa? Kok seperti zaman? Terkasih terima. Dibaca lagi oleh Buya Hamka. Oh, tidak aman. Dan mana amannya dia? Gitu. Yang tenggelam itu kapal Kanduri dari Merah ke Padang, bukan Padang ke Merah. Alhamdulillah. Jadi inilah inspirasi awalnya, meskipun akan banyak menyerempetnya itu hubungan cinta yang sangat luar biasa sekali. Saya yakin kenapa sangat luar biasa sekali, yang menggantikan Pak Kiai Zainuddin Fanani ya, itu murid beliau dari Bengkulu yang umurnya di bawah 4 tahun dari Ibu Rabi'ah. Artinya apa? Saking cintanya tolong jaga istri saya gitu. Beliau carikan suami. Artinya itu tadi ya, mengenai suasana itu. Nah, kenapa Buya Hamka kemudian tidak menghadiahkan Zainuddin Jawa, tapi Zainuddin Ujung Padang? Karena setelah itu terjadi PRRI. Di PRRI itu konflik antara tentara pusat dengan Sumatera Barat dahsyat sekali, dan memang banyak sekali korban-korban yang ada di Sumatera Barat. Itulah Buya Hamka tidak mau memperinci ini, maka diperjauh sedikit ke ujung pandang. Jadi jauh ke ujung pandang. Tapi kisah cintanya itu ada Kiai Ikhwan, mereka Ikhwan, dia sudah sampai 3 kali. Pak Kiai Ikhwan ini 3 kali sudah tamat baca ayat. Puisi-puisinya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, semoga cinta beliau abadi di ujung waktu dan kemudian anak beliau dengan ayah yang baru ini, itu namanya Pak Sukri B, yang memfasilitasi kita di sini sekarang, juga makan malam nanti. Nah, beliau kirim salam untuk kita karena kebetulan beliau sedang di luar negeri. Jadi Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan datangnya kita di sini ada sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan. Ini jejak-jejak perjuangan beliau di Muhammadiyah. Bagi yang di DPP Muhammadiyah, kalau dapat sejarah ini bisa diangkatkan kembali. Ini sangat luar biasa sekali sebenarnya. Meskipun bahasa Buya Hamka di Tegalnya kapal Badar itu lebih banyak menyindir-nyindirkan kembali, tapi itu memang suasana batin yang terjadi di antara beliau berdua, antara Ibu Rabi'ah dengan Kiai Zainuddin Fanani. Nah, ini sedikit pembukaan, nanti akan lebih tentu cucunya. Yang lebih tahu tentang masalah ini tentu cucunya. Alhamdulillah ini dibangun dari keluarga Pak Ibu Rabi'ah, dan sekarang kosong. Kemarin ini itu MDA, ternyata MDA sudah pindah ke Musala dan ini kosong. Rencana kita di KPM mau minta untuk jadi sekretariat di KPM. Tentu ada legalitas dari cucu beliau. Nah, mudah-mudahan ini sebagai gambaran pembukaan, kita persilakan kepada Pak Kiai Usnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan tuan rumah, tapi bagian dari keluarga besar. Di sini ada tuan rumahnya. Tuan rumah adalah semua sanak famili keluarga. Tuan kali yang asli rumah ini, rumah kali bukan ini sebetulnya. Jadi yang ada di foto ketika pernikahan Pak Zainuddin Fanani dengan Haji Rabi'ah yang disaksikan oleh Pak Imam Zarkasi di awal tahun 35, di akhir tahun 34. Jadi mereka menikah itu Pak Fanani dan Pak Haji Rabi'ah
dan Ibu Rabia tahun 34 akhir. Kenapa seperti itu? Karena tahun 36-nya ayah saya lahir tahun 36, Haji Rusdibi. Tadi sudah sempat disinggung bahwa rumah kandang ini adalah rumah kandang yang sangat bersejarah. Saya pernah tinggal dan tidur di sini, tapi banyak ini sekarang ini adalah sudah sebuah renovasi, kan? Ini sudah sebuah renovasi yang dari awal itu sudah hancur, kayu semua, kayu dan hijau, dan terakhir sempat terbakar. Waktu kecil saya SD pernah kesini, masih ada mie kain. Mana kamu dari Pak Opa Hedir dari tadi kesana Ambo dari Pak Hedir mah apa saya bacan bacinan mau bacinan gimana bukan yang namanya serah bukan durian nggak makan juga dibawa pusat durian skor itu ini satu-satunya yang masih tertinggal keluarga dari Oma. Siapa mau? Nama saya Pak Afan, panggilan Sinan. Siapa nama Bapak? Hedir Anwar. Omnya mesti baik. Jelas. Jadi masih ada ini adalah keponakannya Oma saya. Jadi Bu Hanan ini Bu Rabia punya saudara. Ada pertama Umi Jawa, ya. Yang dari Umi Jawa. Masih ada yang dari Umi Jawa. Cucunya lagi nanti, itu nanti. Tuh. Nanti sekolah. Umi sekolah. Nah ini dari kakaknya Ibu Rabia, Ibu Roma Umi Jawa. Nah, ini keturunannya, ini cucu ini ya. Cucu. Nah, cucunya Umi Jawa. Sepupu saya. Itu kan. Kalau bayangin saya masih punya keluarga di sini. Mantap kan? Itu yang sambil ini. Kalau ini putranya Pak Haidir, berarti om saya. Pak Ete saya. Kalau di Jawa, Pak Ete itu om. Om Hamir, Om Sukri, Om Amal. Ada. Kalau di sini dibilang Pak Ete. Jadi ini Pak Ete saya, yang ini kakak saya. Nah, kedua ini orang tuanya, ibunya ini, neneknya ini adalah kakak dari Omar Rabia, nenek. Jangan salah. Nah, Pak Haidir adalah adik dari Omar Rabia. Nah, inilah keluarga yang masih ada. Opa Mansur anak saya kok. Tinggal itu Om Edi. Adiknya Omar Rabia, Amin. Itu ada satu orang itu Pak Haji Mansur, adiknya Pak Haidir, namanya Hadi Taib, alumni Gontor juga, dan menjadi tentara angkatan laut. Dia terakhir pangkatnya Kolonel Laut Hadi Taib. Ya. Dia menjadi komandan armada di Riau. Nah, itulah keluarga kita di sini, di mana? Di Payakumbuh. Alhamdulillah
ini bisa terbangun lagi. Ceritanya panjang kalau saya ceritakan bagaimana sejarah rumah gadang ini, tapi rumah gadang ini sangat bersejarah. Ya, apalagi buat saya pribadi, ya, saya kecil pernah di sini bersama Om Gai, bersama nenek. Om Gai itu berarti buyut, ya, bersama nenek dan buyut saya di sini. Dan tentunya keadaannya belum seperti ini, masih hutan karet apa di sini, di kebun karet, kebun apa, kebun coklat, sampai ke bawah ada abet tempat mandi. Meninggal tahun berapa Pak? Siapa? Mana meninggal tahun berapa? Oh, Usman ini tahun 2008 dalam usia hampir 9 tahun. Meninggal di Padang. Nenek saya itu meninggal di Padang pada waktu itu gempa 2008 gempa. Kemudian ayah nenek itu oma itu meninggal, dimandikan di Padang, di rumah itu di Simpang 6. Tidak ada rumah, ada rumahnya oma itu di Simpang 6, kampung sebelah nomor 8 Padang, dekat jalan Dobi. Simpang 6 itu cuma satu-satunya di Padang, dan di situ ada jalan kampung sebelah nomor 8 itu rumah. Kemarin saya datang ke sana, masih belum, masih baik rumah ini. Dan pada waktu 2008 itu oma itu wafat, dimandikan di rumah Abu Mura, dikafankan, dibawa ke sini ke mana, ke Baik Lembu. Tadi kita lewat ada air terjun Lembah Anai. Ya. Itu rumahnya rotok, gempa, jalan putus, akhirnya jenazah rombongan bawa balik ke Padang, dimakamkan di pemakaman Tabiang, di mana di dekat pertama itu. Tunggu Hitam. Ya, tapi dia dimakamkan di sana. Baru 4 tahun kemudian, kan sampai 3 tahun. Pindahkan sini lagi. 3 tahun kemudian baru kita bawa ada di sini. Kita kembalikan, kita makamkan di tempat ini. Jadi nggak jauh dari sini, di belakang itu ada pemakaman. Di samping rumah ini, rumah gadang ini ada sekolahan. Di situ dulu Tarbiyatul Atfal, dan tanahnya itu ada tanah wakaf dari Oma Robiah. Samping sini. Nah, sekarang masih ada sekolahnya, masih ada tempatnya. Kemudian kalau sejarah Pak Manani kenapa sampai di sini, panjang ceritanya. Ya. Dulu Pak. Sengaja saya fotokopikan cerita tentang Pak Manani biar mendekati kebenaran. Nah itu belum benar, tapi mendekati kebenaran. Dari buku yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Ini dari buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Jadi saya fotokopi dari kalau tadi di Padang Panjang itu dari buku sejarah Toalet. Ya, saya fotokopi, dapatkan semua dari Imam Zarkasi. Itu saya fotokopi dari buku sejarah Toalet. Jadi buku ini jual, kalau tadi bisa tuh ada yang jual daripada beli kan, yang saya fotokopi. Kita beli lagi dulu, di depan tuh jual kan. Nah, jadi yang khusus Pak Zarkasi saya fotokopi. Bapak Kiai, para pimpinan pondok, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di sini, dan sebetulnya hampir tiap tahun saya ke sini. Karena ada saja teman-teman dari marhalah yang orang Patilas, angkatan 80-an, angkatan 90-an, hampir tiap tahun gitu.
Jadi ya saya bawa sini, kita bawa sini. Nah, apa yang didapati ini karena Ibu Rabiah itu juga seorang tokoh perempuan. Di Minang ini yang namanya perempuan sangat punya peran besar. Matriarkat ya. Nah, jadi Ibu Rabiah dia juga seorang aktivis Aisyah. Suatu saat bertemu dengan Pak Wanani yang mempertemukan beliau, ya, Pak Wanani dengan Bu Rabiah ini, di antaranya Pak Malik Ahmad Siddiq, seorang tokoh Muhammadiyah yang diminta untuk menjadi konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Sumatera Tengah pada waktu itu, ini kita cerita tahun 2629 ya, antara 2629. Pada waktu itu Pak Wanani baru, kalau tahun 29 itu 26 itu 20 tahun itu. Kalau 29 itu berarti 24 tahun. 24 tahun beliau sudah menjadi konsul Muhammadiyah, dikirim oleh Muhammadiyah, dan bertemu dengan Bu Wanani, dengan Bu Rabiah itu atas dasar juga perkenalan dari Bapak Malik Ahmad Siddiq. Lanjutannya kan mereka kan bertiga tadi udah ceritakan ya. Ya. Tapi kocak-kocak tadi Pak Mahfud itu ceritanya ya. Jadi tiga orang ini dari Jogja, sama-sama dari Jogja. Pak Zainuddin Fanani, Buya Hamka, dan Malik Ahmad Siddiq. Beliau tiga-tiganya adalah seorang santri di Mubaligin, yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, Mubaligin di Jogja. Ya, kelasnya juga beda-beda. Nah, pada tahun 28-29, bahkan sebelum itu 27-an lah, karena pada saat itu keberangkatan mereka nggak bersama satu-satu. Dikatakan oleh teman-teman Muhammadiyah pada waktu itu, kita mengirim 3 orang itu karena ada sesuatu. Sesuatunya apa? Kita tergerak dengan keruntuhan khilafah Islamnya Turki Ottoman tahun 1924. Dan pada waktu itu kita ingin bagaimana di Sumatera kekuatan umat Islam kembali bangkit di kantong-kantong komunitas Muslim, dan di mana di situ banyak para ulama, para kiai, para asatidz, para buya yang datang dari Timur Tengah. Kantong-kantong itu diantaranya Aceh, Medan, Sumatera Tengah itu, Pekanbaru, Riau, Minangkabau, dan Jambi. Sementara Sumatera bagian selatan, seluruh bagian selatan termasuk pada waktu itu Musirawas, Lubuk Linggau, Palembang, Musirawas, Lubuk Linggau, Lahap, Pagar Alam sampai ke Bengkulu. Inilah cerita awal dari semuanya. Bapak Nani dikirim ke Sumatera bagian selatan, Pak Buya Hamka pada waktu itu dikirim ke Aceh dan Sumatera Utara dalam sebulan, sementara Buya Malik Ahmad Siddiq di Sumatera bagian tengah, yaitu Riau, Pekanbaru, Riau, Minangkabau, dan Jambi. Nah, sudah mendengar sering cerita ini bahwa mereka punya semangat yang sama, membangkitkan kembali
sebuah pembaruan pemikiran dan pembaruan gerakan Islam, dan itu harus dilaksanakan oleh mereka bertiga yang menjadi tonggak atau awal dari gerakan tersebut yang berdakwah di Sumatera, seluruh Sumatera ini. Mereka diperintahkan untuk membangun sebuah pusat-pusat gerakan dakwah yang tentunya disebut dengan membangun gerakan dakwah Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah ini dengan membangun kantor Muhammadiyah, perwakilan Muhammadiyah, organisasi perserikatan Muhammadiyah dari Palembang dan semua kota yang ada di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, dan Sumatera bagian utara dan Aceh. Dan ketiganya ini sering berkumpul. Kalau sama-sama dari asal yang sama dari Jogja, sering bertemu di Palembang, sekali waktu bertemu di Padang, sekali waktu bertemu di Batu Sangkar, sekali waktu bertemu di Medan, di Aceh. Jadi kalau mau menambah kelas, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau menambah kelas Trimurti, ya dari Palembang kita dapat kelas. Dan itu saya sudah lakukan. Saya sudah bertemu orang-orang di sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Pagar Alam, Dempo, Batu Raja, Lubulingau, apalagi Lubulingau, istri saya orang Lubulingau, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Aceh. Jadi luar biasa. Nah, kenapa kok Muhammadiyah nggak ditanya sama orang, kenapa kok itu Gontor dari dulu Trimurti kok dekat dengan Muhammadiyah, kenapa nggak dengan NU? Gampang sih jawabnya. Om, NU belum lahir. NU tahun 26 baru lahir, bodoh. Itu aja dong. Jangan susah. NU belum lahir. Muhammadiyah lahir 1912. Betul? Saya mau tanya, Taman Siswa Budi Utomo lahir berapa tahun berapa? 1908. Betul? SI 05 sebelumnya jauh, bahkan kaum bergerak itu ada yang pertama yang berdakwah dan melakukan dakwah dengan pendidikan, yaitu Al-Khairat, bukan gitu? Al-Khairat, ya. Syarikat Islam sendiri yang katanya awal-awalnya itu bertahan bersama Cokro Aminoto di akhir abad 18. Ini NU itu baru tahun 26 muncul bersamaan dengan Gontor umurnya. Bagaimana kita Gontor mau manduk sama NU? Gak mungkin lah. Lahirnya bareng jebrol, sama-sama bayi bareng keluar juga. Gak mungkin masalah itu. Ya. Tapi Mbah Sahal sama Mbah Hasim Asyari itu sama-sama tuh pernah di Siwalan Mandi di Sidoarjo. Jadi kalau ditanya, bahkan ditanya tahun 26 tuh juga belum ada Trimurti. Sebentar Trimurti juga belum ada. Karena masing-masing masih pada belajar di sekolah. Yang ada adalah bagaimana membuat sekolah atau madrasah di Gontor itu tidak mati setelah kematian, setelah wafatnya Bapak Santoso Anu Besar, orang tua Trimurti, orang tua 7 orang. Bagaimana caranya? Ibu Santoso Boratmi lalu Patmi, Bu Darmi Santoso Anu Besar itu sampai mengatakan bahwa
wah ini pondok jangan sampai mati ditinggal oleh bapak. Meminta kepada anaknya yang paling tua, Rahmat Soekarto, yang lurah itu, karena adiknya yang di bawahnya 1, 2, 3, 4 itu perempuan, baru adiknya yang 5, 6, 7 itu yang kita sebut sekarang Trimurti. Rahmat Soekarto nggak mampu itu, karena dia sudah terlanjur banyak bermasyarakat, Pak Lurah. Nah oleh sebab itu beliau diminta oleh Bu Darmi atau Bu Santoso Al-Islami untuk menjemput adiknya yang laki-laki tertua di Sidoarjo, Suara Haji. Maka dijemputlah Pak Sahal. Pak Sahal pulang tahun 6. Begitu juga pada waktu itu sebelumnya tahun 6 juga pulang seorang kawan dari Tebu Ireng, ya kita sebut Kiai Sebasar. Tahun 6 beliau membangun jamiah itu. Pak Sahal membangun dan membuat kembali madrasah yang hampir mati. Itu madrasah tidak lagi Pak Sahal dihidupkan lagi, luar biasa maju, rame, dan punya cabang di mana-mana. Punya cabang di Lupang, punya cabang di Mambil, itu pondoknya Samsul Hadi Abdan Alwarhum. Di Gandu itu Pak Mahfud mendirikan madrasah juga. Di Sawo, di Pulung, di Ngabar Pak Ibrahim juga membangun madrasah itu dengan bapaknya dan adiknya Pak Ibrahim. Belum lagi yang meroboh sampai pembuatnya itu alhamdulillah maju, ya maju sekali. Dia namanya Raudhatul Atfal, ya. Jadi Tarbiyatul Atfal, Tarbiyatul Mu'allimin, Tarbiyatul Muta'allimin, dan disambung dengan Sulamul Mu'allimin, Sulamul Muta'allimin, dan Sulamul Mu'allimat. Sampai tahun 36, 10 tahun kemudian barulah Pak Sahal memanggil adik-adiknya ini. Nah, kembali kita ke Padang, di Sumatera. Tahun 36 itu Pak Panani, ya, dia sudah mencoba untuk membangun Muhammadiyah di Sumatera Bagian Selatan. Kan dia juga seorang penulis, ya kalau dia Hamka banyak menulis tentang sastra. Bapak Malik Ahmad Siddiq di Batu Sangkar banyak menulis tentang tasawuf. Maka Bapak Nani banyak menulis tentang pergerakan, pendidikan, dan politik. Tahun 31 terbit buku pertama beliau berjudul Pedoman Pendidikan Modern. Pedoman Pendidikan Modern ini dia tiga kali terbit. Cetakan pertama tahun 32, cetakan kedua tahun 33, tahun 31 cetakan pertama, tahun 33 cetakan kedua, tahun 34 itu cetakan ketiga. Saya mendapatkan buku Pedoman Pendidikan Modern itu di Belanda yang cetakan tahun 34. Saya bawa pulang dan kita terbitkan kembali. Ternyata Pedoman Pendidikan Modern itu luar biasa, ya luar biasa. Itu adalah ruh yang mengilhami berdirinya Gontor sampai hari ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dibuat, difikirkan sungguh-sungguh. Tahun 31 Pasal kasih datang ke Sumatera. Datang ke Sumatera nggak langsung ke sini, nggak langsung ke Padang, nggak langsung ke Toalit, tapi ke Palembang dulu. Di Palembang beliau membantu Pak Panani
menyelesaikan buku pedoman pendidikan modern. Ingat, Bapak Nani itu backgroundnya selain pondok-pondok pesantren terlepas dan pesantren Al-Islam sampai ke Mubalighin, ya, Muhammadiyah banget gitu. Dan dia seorang organisatoris, menulis banyak buku, tulisan-tulisan, jurnal-jurnal di Muhammadiyah, jurnal Sinar Terang, jurnal Barokah, jurnal banyak sekali jurnal yang ditulis oleh beliau dalam buku dalam banyak. Bahkan beliau pernah menulis sebuah buku berjudul Karang Mengarang dan Jurnalistik. Karang Mengarang dan Jurnalistik. Nah, Pak Buya Hamba itu sudah menulis cerita-cerita tentang roman, sastra, hayati, gitu kan, tapi Zainuddin di kapal penulis hayati. Kalau kau memang tak suka denganku, jangan kau berikan alam juga pun tidak suka denganku. Biarkan mereka pergi dan biarkan hati kau mengalir kepada aku. Itu katanya siapa? Katanya si Zainuddin kan, ya, sama dengan Lela Majnun. Lela Majnun gila ya. Orang udah mati jadi peluk-peluk. Oke, Bapak Nani menulis buku pedoman pendidikan modern itu dibantu oleh Pak Imam Zarkasi. Kenapa kok langsung ke Palembang? Langsung karena pada waktu itu Pak Nani menulis banyak buku dan dia punya asisten. Salah satu asistennya bertemu saya tahun 87. Saya tamat Gontor tahun 86, 87 jadi ustaz baru. Diajak sama Pak Yai Sukri jalan-jalan ke Istiqlal Jakarta. Senanglah kita, ya kan, melihat pemandangan kualitas Pak Yai Sukri, ikut di belakang beliau. Ada konferensi Islam di Istiqlal tahun 87. Ayo masuk, ayo, ya Allah. Sampai di dalam, Pak Yusufri langsung ada seorang tokoh besar bernama Bapak A.R. Fahrudin, seorang ketua umum Muhammadiyah terlama. Pak Yusufri langsung berpelukan dengan beliau, berpelukan, tanya apa kabar Pak Hayat. Pak, saya kesini bersama itu anak culun itu. Itu cucunya Pak Fahri. Oh itu Pak Yusufri memperkenalkan saya ke Pak Hayat. Pak Hayat langsung, Pak Fahri punya cucu. Iya. Hasilnya saya dipeluk sama Pak Hayat. Saya dipeluk, diikat, ditarikkan di kursi. Duduk sini. Pak Yusuf di sana. Pak Yusuf juga bersama lagi pada yang lainnya. Ya, nah saya sama Pak Ayat Farudin di tempat dokter daripada baca itu nih. Apa yang mau dijahit? Ayo. Mantan wali kota. Masya Allah. Jadi kau cucu Pak Konan. Masya Allah. Begini gayanya Dimasuk Minang enggak lah. Masya Allah. Jujur Bapak Nani gitu kan. Iya Pak Kiai. Masya Allah. Duduk. Namun kan kursi duduk. Jangan kan kau sedih duduk. Langsung dia bercerita. Kakek kamu itu luar biasa. Dia adalah seorang tokoh, karya-karyanya banyak. Saya saksi hidup di atas Pak, karena saya menemani beliau di Palembang lama, menjadi juru ketiknya Muhammadiyah. Seorang A.R. Fahrudin, ketua Muhammadiyah. Tahun berapa ya? Wah, di awal-awal dulu saya membantu
Jadi juru tertibnya apa nanti? Kamu harus lebih hebat dari kakek kamu. Oh siap. Persoalan itu cincai. Nah, dari situ saya berpikir, berarti orang ini nggak berjuang sendirian, banyak golongnya. Dan kemudian saya mengadakan, ya kalau dibilang penelitian atau lakukan riset, saya sudah lakukan di tahun 2009. Saya keliling ke Sumatera, sengaja ke Sumatera Selatan, ke Palembang, ke kota-kota, sampai sini tempat ini. Nah, di Sumatera Selatan itulah saya mendapatkan banyak cerita. Di antaranya cerita-cerita tentang bagaimana perjuangan Pak Fanani di Sumatera bagian selatan bersama orang-orangnya. Di antaranya satu adalah Pak Herfarudin. Pak Herfarudin pada tahun 30 menjelang tahun 31 harus kembali ke Jawa. Dan ketika Bapak Imam Zarkasi datang ke Sumatera pada tahun 30-an, 30-an itu membuat Pak Fanani menjadi sangat luar biasa. Maka selesailah buku pedoman pendidikan modern itu, dibantu oleh Pak Imam Zarkasi. Dan buku itu ternyata memiliki sebuah pemahaman yang sangat genuine yang belum pernah. Jadi mohon maaf tahun 32 itu Muhammad Yunus baru pulang dari Kairo. Dia adalah seorang ilmuwan cendekiawan Sumatera Barat, dan beliau sangat luar biasa, karya-karyanya banyak tentang pendidikan, tentang bahasa. Tahun 32 beliau pulang dari Kairo, pernah sekolah di sebuah sekolah bernama Ain Shams University atau Kairo University sekarang. Darul. Orang di sini bilang dia pernah di Kairo University. Ya, entahlah, mungkin Darul. Nah, Muhammad Yunus ini datang membawa pemahaman, membawa paham yang membangkitkan umat. Termasuk tokoh-tokoh lain yang datang pada waktu itu dari luar, itu membawa pemahaman tentang pergerakan umat, pergerakan yang bernama Pan-Islamisme. Setelah 1924 tadi itu kehancuran Turki, muncul gerakan tersebut yang dibawa oleh Muhammad Abduh, Said Qutb, Rashid Ridho, Hasan al-Banna, dan itu tersebar dan dipakai oleh para tokoh-tokoh, oleh para penggiat atau aktivis pergerakan. Maka gerakan-gerakan yang ada pada waktu itu semuanya menjurus kepada persatuan umat Islam, kebangkitan umat Islam. Di situ juga terbentuk pemahaman tentang bagaimana umat Islam Indonesia tidak ada yang orang bilang mengatakan bacaka. Tahu Bu bacaka, Bu? Apa itu bacaka? Bertarung, berkelahi, bagaduah. Jadi jangan sampai orang Indonesia, orang Muslim Indonesia itu saling berkelahi karena pemahaman. Maka Buya Hamka, Maulana Ahmad Siddiq, termasuk Muhammad Yunus, termasuk yang datang dari Saudi Arabia, Syekh Khadir Al-Minangkabawi. Begitu juga Syekh Jambe, siapa namanya? Jambe. Syekh siapa lagi? Ini banyak sekali lah dari Sumatera Barat dan Sumatera ini, tokoh-tokohnya
itu sama-sama mereka menginginkan bahwa kita harus juga menerjemahkan pemahaman pembaruan yang dibawa oleh mereka di tanah Sumatera, di tanah air Indonesia. Pemahaman tentang gerakan pembaruan, pembebasan, gerakan segala macam, tapi juga jangan membangun keributan atau bercakap atau berkelahi bergaduh di antara umat besar. Maka mulai saat itu semua dakwah, semua gerakan itu arahnya ke sana. Termasuk dai-dai itu banyak memakai kitab-kitab, buku-buku yang lebih banyak ittifaqnya daripada ikhtilaf juga. Termasuk buku fikih dalam konteks ibadah. Dipakailah Bukharatul Mazahib yang kita pakai di kantor bernama Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Nah, itu. Kenapa kok ada Bidayatul Mujtahid di kantor? Itu juga ada alasannya kan gitu. Bukan ada alasan sampai bel berbunyi teng teng, itu juga ada alasannya. Bukan tiba-tiba muncul teng teng itu, betul? Yang namanya ada disiplin di kantor itu bukan nggak ada alasan, ada alasannya. Kenapa harus ada disiplin? Tahun 26 sampai tahun 36 belum ada asrama di kantor. Madrasah anak-anak datang sekolah pulang. Tahun 36 itu baru dibicarakan sesuai dengan konsep yang pernah dibicarakan oleh Trimurti, terutama dua orang Trimurti yang ada di rantau, Pak Zarkasi dan Tawanani. Di buku Pedoman Pendidikan Modern itu jelas bahwa kita akan membuat sesuatu yang baru. Ketika Pak Sahal memanggil mereka berdua pulang ke kantor, terus Pak Sahal bertanya, apa yang kira-kira bisa kalian bawa, apa yang kalian bawa dari Sumatera? Ini kita udah, saya udah 10 tahun ini ngurusin kantor ini di Pondok. Lihat saat-saat udah banyak apa namanya, itu yang namanya apa, cabang-cabangnya udah ada di mana-mana. Cabangnya Pak Sirman, cabangnya Pak Soiman, cabangnya Pak Satullah Abdan, cabangnya Pak Mahfud Dinadu, cabangnya Pak Ibrahim Abar, udah banyak gitu. Dan yang lain-lainnya yang saya akan disebut satu persatu. Jadi kau berdua datang dari perantauan, apa yang kalian bawa? Apa yang kalian bawa? Terus apa lagi yang harus kita lakukan untuk pondok kita ini, untuk kantor ini, untuk Darussalam? Kalau Darussalam ini, kata-kata Darussalam itu sejak datangnya Raden Hadi Kusumo Sulaiman Jamaluddin bersama ini khalifah ke tanah Gontor yang banyak moli-molia, madat main maling, apalagi madat main maling, pacon, apa meneh, main, ya kan? Makanya disebut gon kotor, jadi gontor. Ketika ditransfer ke sana Sulaiman Jamaluddin bersama khalifah, dan mereka membangun sebuah padepokan, membangun pemahaman tentang keagamaan dan menghilangkan kesesatan yang ada di sana sedikit demi sedikit. Pertama yang dilakukan adalah tempat ini adalah tempat yang salah. Tempat ini adalah tempat yang damai. Tempat ini nggak boleh ada macam-macam kemaksiatan. Disitulah Darussalam. Jadi ketika pulang Pak Panani dan Pak Zarkasi pulang ke Gontor, Pak Sahal bertanya, jadi gimana ini mau diapain? Nah kemudian Pak Panani bilang gini, Mas, sekolah atau madrasah yang ada ini Tarbiyatul Atfal, Tarbiyatul Mu'allimin, Muta'allimin, Sulamul Mu'allimin, Sulamul Mu'allimat, ini kita teruskan, nggak apa-apa, baik, ini sudah cabangnya sudah banyak di mana-mana, teruskan jangan sampai mati.
Oh gitu, iya. Begitu juga Pancasila. Jadi apa yang kalian mau bawa untuk yang baru ini? Gini mas, kita sudah berpikir panjang. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang baru? Yang baru ini belum pernah ada saya dimanapun, termasuk di Muhammadiyah yang mereka belajar di sana. Apa itu? Kita punya pemahaman tentang integralitas pendidikan. Integralitas pendidikan itu begini, ada 3 pokok integralitas pendidikan. Pertama, manusia itu lahir dan pertama kali mendapatkan pendidikan, the educational touch, the first educational touch, awaluma asal min tarbiyah min baiti, dari rumah. Yang menyentuh adalah ibu bapaknya. Di rumahlah the first school, madrasatul ula. Ente kan bawa ke sini, jangan lama sekarang. Kan gue bilang tadi kita ke makam dulu. Lagi, boleh kemana-mana coba. Habisnya langsung makan kita. Gitu aja udah. Nah, sedikit aja sendiri. The first school atau sekolah pertama terbaik atau sekolah al-baik, rumah. Dari rumah itulah muncul pendidikan yang paling esensial terhadap diri manusia. Di rumah itulah dididik ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa itu menghasilkan budi pekerti atau akhlakul karimah. Tapi masih kurang. Di rumah juga menghasilkan apa sesuatu, apa budi bahasa, how to talk dengan baik, bagaimana berbahasa dengan baik, sopan santun. Setiap ada apa-apa astagfirullah, subhanallah, yang keluar adalah zikir, yang keluar adalah asma Allah. Dari mana itu? Dari rumah. Ruh dan jiwa itu terbungkus oleh akhlakul karimah. Ditambah lagi budi bahasa. Apalagi di rumah dididik apa lagi? Dari kecil sampai dia mulai dewasa, badannya dibuat besar dan baik, sehat. Maka budi pekerti dan budi bahasa dijadikan satu menjadi berbudi tinggi. Kemudian badannya disehatkan jadi berbadan sehat. Itu kerjaan rumah. Ada rumah, ada tempat, ada yang ngurusin, yaitu bapak ibu. Ya. Terus apalagi madrasatul tsani, sekolah kedua, the second school of the human being, adalah sekolahan itu sendiri kelas. Kelas itu bukan ibu dan bapaknya lagi yang ngurusin, tapi adalah gurunya. Yang disentuh bukan lagi ruh dan jiwanya, tapi yang disentuh otaknya, akalnya, agar anak-anak itu memiliki apa? Pengetahuan yang luas. Kemudian sekolah ketiga, society, how to touch the people, how to touch the people, how to make the people is good for you. Apa? Kemasyarakatan. Bagaimana beradaptasi, bagaimana berbicara di depan orang, bagaimana dia bisa berpidato seperti saya ini ngomong di depan antum sekalian. Kalau nggak dilatih di muhadharah, di gontok, mana bisa kita teriak Soeharto gila dulu. Nggak mungkin lah bisa begini, pede ngomong begitu loh. Berani ini, berani itu, kita diajarkan untuk selalu berkompetisi. Ada Putra Berbahagia, ada Darussalam, ada Meteor, ada Eskoltek, ada Toyo Pak Harto. Kita bersaing, berkompetisi agar nanti soalnya di luar seperti kita sekarang di luar,
kita berkompetisi dengan orang yang kita tidak tahu. Kita bebas memilih berkompetisi di bidang apa. Pramuka ada kategori 1 sampai kategori 15. Bersaing di Jambore, bersaing di itu, bersaing di situ. How to make yourself as a leader, sebagai pemimpin. Nah, 3 ini kata Bapak ini harus dijadikan satu, diintegralkan, dijadikan satu tempat, satu ya, di situ dituduhi, dipantau, dilihatin, dari makan ke makan, dari minum ke minum, dari belajar ke belajar, dibaca Quran ke baca Quran, dari bermain ke main lagi, dari tidur ke tidur lagi. 24 jam tuh, 24 hours, 24 jam. Diperhatikan dia dituduhi. 3 komponen tadi yang menghasilkan berbudi tinggi, berbadan sehat itu al-baik. Ditambah lagi sekolah berpengetahuan luas, ditambah lagi kemasyarakatan berpikir bebas dari penjajahan, bebas dari kebodohan, bebas dari tekanan, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala macam hal yang menekan diri kita. Jadi kita kan dibebaskan. Aku mau jadi apa sekarang? Ada yang jadi kiai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pecundang, ada yang jadi apa? Banyak. Ada motor apa aja ada. Begitu. Nah, teman-teman semuanya, itulah konsep prinsip. Prinsip tadi adalah prinsip bagaimana Trimurti membangun sebuah pemikiran baru. Apa katanya? Pak Zar ditanya, gimana Zar? Saya sudah melakukannya, kata Pak Zar. Saya sudah mencobanya. Kayak tadi di mana di Tawalib orang bilang di Padang Sidempuan. Sebetulnya bukan di Padang Sidempuan, tapi di Sibirok. Sibirok itu satu kabupaten dalam Padang Sidempuan. Ya, Sibirok. Disitulah Mahmud Yunus meminta kepada Pak Zahar untuk bisa mengopeni, mengajar, sekaligus menjadi direktur sekolah baru. Karena dalam konteks selalu kita berpikir yang namanya normal school, Islamic normal school atau Islamic quick school atau sekolah guru, maka ketika sesuatu yang baru selalu dikaitkan dengan itu. Pak Mardhani menjodohkan lain. Ini Zar kasih tahu, dia juga ikut membidangi sesuatu yang baru, the genuine things, sesuatu yang baru. Sayun nada, laisa hunaka qablahu. Sesuatu yang baru. Coba tanya Pak Zar menceritakan, benar Pak, saya sudah mempraktekkannya. Apa? Saya membangun sebuah lembaga pendidikan bersama Mahmud Yunus dengan konsep yang kita buat di Palembang dan di Padang. Apa? Konsep integralitas pendidikan. Kalau Pak Prof. Hamid selalu mengatakan holistik, konsep holistik saja. Jadi integralitas itu disatukan, dilihat, ya, dilihatkan, dan di situ santri-santri di dalamnya 24 jam. Ditambah lagi Pak Zar bercerita bahwa 1 tahun saya berhasil membangun itu. Kemarin maka saya tinggal di sini, bisa pulang ke sini. Jadi sudah terbangun di Sibirok 1 tahun. Disebut Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Kenapa nak Kuliatul Mudarrisin, Kuliatul Tabi'in, Kuliatul apa? Kuliatul Muallimin. Dan waktunya hanya 6 tahun.
diajarkan kitab-kitab kuning, Jumriyah, Ibriti, Alfian, apa lagi? Tafsir Marrogi, tafsir Jalalain, fikih apa, hadisnya Kutubus Sittah, tidak. Kenapa coba? 6 tahun itu harus tamat dari Sulamul Mu'allimin dan Tarbiyatul Atfal. Dia adalah anak-anak yang dalam merahako, yang mulai bergerak, jiwanya sedang dalam keadaan baru mau dewasa. Jadi katanya Bapak Nabi, kita membangun sesuatu yang meneruskan anak-anak nanti dari yang kemarin, madrasah yang kemarin itu kita masukkan ke madrasah yang baru, kita akan buat itu. Gitu. Dan ini bukan hanya sekedar memberikan pelajaran agama, tapi disitulah membentuk manusia yang berkarakter, membangun manusia. Jadi Gontor itu seperti pabrik Toyota Astra, Stadion Ghibli. Gontor itu KMI itu seperti pabrik Toyota Astra di Cikarang. Pagi-pagi sebelum subuh udah ngantri bus dapat truk-truk itu, maksudnya truk-truk itu ngantri di luar, masuk satu-satu ke pintu sebelah timur dari pabrik tersebut. Isinya ada pelang, ada kaca, ada karet, ada baut, ada mesin-mesin, ada segala macam. Masuk pagi, keluar tengah-tengah malam. Yang keluar itu beda, yang keluar apa? Camry yang paling baru, Innova Reebok, Innova Camry, yang keluar Alfa, yang keluar baru. Jadi KMI Gontor itu bagaikan pabrik manusia. Datang kita ke sana kelas tamat SD, tamat SMP, culun, ditinggal sama orang tua, malu, nggak mau kita ditinggal, masih ingusan, pakai sarung belum bener. 6 tahun digodok kawah cakra di muka, 6 tahun digodok di kawah cakra di muka. Kuliah bermu'alim dan al-Islamiyah Pondok Pesantren Gontor Darussalam digodok di situ 6 tahun, keluar pakai jas. Oh, Ustaz sini walaupun dia kebakar kecelakaan pakai jas pulang. Kenapa? Mantan ketua PPM, mantan gini, mantan gitu. Ustaz Iwan ini jangan tanya beliau. Dasar. Dan jadi Gontor itu mencetak manusia. Loh, kenapa nggak diajarkan pelajaran-pelajaran agama? Kenapa nggak diajarkan pelajaran-pelajaran seperti yang tadi saya katakan tentang kuning? Enggak. Karena kita sudah diberi pelajaran di rumah, dan itu dilakukan di Gontor, di asrama. Setiap pagi kita ada muhadasah, ada tambahan mufroda, ada bahasa. Kita dididik menjadi orang-orang yang tahu berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Ini saya tetap panjang, ini harus kurang sendiri. Lasso aja. Lasso. Jadi kolasonya Gontor kayak gitu sudah dibentuk. Ketika terakhir apa Pasal bertanya, jadi apa Fadel ini? D kata Pasal. Jadi sesungguhnya kita mempersiapkan manusia-manusia yang siap dipakai ketika Indonesia merdeka nanti. Visinya luar biasa. Ini tahun 36, merdeka pun kita tahun kapan nggak tahu kan? Kita akan mengisi dengan manusia-manusia dari Gontor untuk Indonesia ketika merdeka nanti. Jadi jangan tanya kalau banyak sekali alumni Gontor yang terus luar biasa.
dan tidak difokuskan. Kenapa? Karena tidak diajarkan hanya pendidikan agama atau pendidikan umum, tapi kita sudah turun mu'allimin, mu'allim allazi yadrubul ulum katsir. Mu'allim berarti apa? Kita dididik untuk mendapatkan ulum al-hayat, ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu kehidupan, termasuk yang kita pelajari semua. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Saya ingin mengatakan bahwa Gontor Kudatul Mu'allimin Al-Islamiyah itu pure, genuine pemikirannya Trimurti, pemikirannya Pak Fanani, Pak Zar, Pak Sahal. Setelah mendengar ini, Pak Sahal berdiri keluar dari Pak, dia bilang stop. Kita istirahat dulu. Mereka bertiga nih, stop. Besok kita teruskan pagi-pagi pada subuh. Pak Kiai jadi Pak Sahal subuh itu udah pakai sorban itu, pakai sarung. Dia lihat di luar kamar itu sudah ada Pak Fanani dan Pak Zarkasi keluar sambil melihat, oh kopinya sudah ada. Itu Pak Sahal langsung mengungkap dia, tang sambil duduk, tang bodoh bau pikir lek perlu kawan kita bangun, seperti itu yang semalam dibicarakan. Jadi kata-kata bodoh bau pikir lek perlu kawan adalah traktat Trimurti. Disitulah ada Trimurti, kesepakatan tiga bersaudara, kesepakatan untuk apa? Bodoh bau pikir lek perlu senyawa yang kita korbankan, kita bangun seperti itu. Artinya apa? Artinya Kiai Tijani ada Arif Zaki, saya keturunan Trimurti, kita sudah diwakafkan, nyawa kita sudah diwakafkan. Nyawa kita sudah diwakafkan. Pak Amin, Pak Amal sudah diwakafkan. Bodoh bau pikir lek perusahaan nyawa nyawa. Kalau bicara nyawa itu berarti kalau beliau nggak ada kan nggak ada saya, betul? Tahun 36 kalau nggak ada Pak Zarkasi, apa ada Profesor Hamid Fatih Zarkasi? Apa ada itu Kiai Fauzi Tijani dari Bu Anissa? Nggak ada. Maka yes, iya tahu, ya. Padahal dia ada di sini, diserah. Teman-teman sekalian, saya jadi terbawa emosi. Iya udah. Siap. Kalau komandan bilang mau milih, kita pakai explore. Jadi saya ingin mengatakan bahwa KM itu genuine punya Trimurti. Ya, kalau ada hak cipta, kalau kita punya ide, punya hak cipta. Untuk hak itu KM itu hak ciptanya Trimurti. Teman-teman sekalian, Bu Fanani, Bu Rabiah terus menemani Pak Fanani sampai punya anak yang namanya Rusdi tadi, ya, bersama Rusdi Hamka dan Rusdi Balik Sidik. Mereka berjanji karena satu perjuangan, satu kekuatan. Kalau punya istri nanti mau cari istri, cari istri orang Minangkabau, cantik-cantik. Buya Hamka dan Balik Sidik yang ngomong untuk Pak Fanani. Kenapa kok saya tahu begini? Banyak orang di Minangkabau cerita kepada saya, Buya Hamka dan Malik Sidik itu ngomporin Pak Fanani. Terus saya kira ngomporin gue juga dong. Nah, teman-teman semuanya, dari kesempatan ini kita mari kita coba untuk menggali nilai-nilai
dan ruh yang dibawa oleh Allah. Jangan biarkan dia hilang dan pergi terbang jauh dari kehidupan kita. Ketika ditanya sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ya lebih lagi. Ketika ditanya oleh Pak Sahab, jadi caranya gimana membuatnya pendidikannya terintegral tadi? Caranya gimana? Mereka menyebut pertama kita harus rela dan ridho. Rela dan ridho artinya kita harus ikhlas. Ikhlas sesungguh-sungguhnya ikhlas. Terus yang kedua kita lakukan ini, nggak usah neko-neko, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja itu artinya simple, biasa sederhana aja. Dan kita melakukan ini harus dari kita sendiri, jangan berpegang pada orang lain, mandiri. Kemudian kita juga harus semua sepakat, guru-guru, anak-anak dan semua Pak Kiai sepakat sama, dan harus sama-sama terus. Kita harus perkuat ukhuwah Islam. Yang terakhir, kita harus tetap bebas dari semua tekanan yang ada dalam diri kita. Jadi itu ditambah lagi dengan caranya bagaimana? Ya, kita harus rela seikhlas-ikhlasnya, karena ini pengorbanan, bukan apa-apa, ikhlas dan apa adanya, simplicity, sederhana. Dan harus semuanya sepakat sama-sama dalam perjuangan ini. Apa? Kita perkuat ukhuwah. Jangan sampai ada satu pun di antara kita, apalagi dari anak murid dan guru kita, saling berpecah. Maka pecahlah harga diri dan perjuangan. Dan kita tidak boleh bersandar kepada siapapun, hanya kepada Allah lah kita bersandar. Yang terakhir, kita tetap harus bebas lahir dan batin. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk doa ini kita minta Kiai Sulaiman untuk memimpin kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa waffiqna lil amali bima fiha salahul Islam wal muslimin. Allahumma yassir lana umurana ma'a. Selesai ramah tamang, dilanjutkan dengan berdoa dan berziarah ke makam Hajah Rabiah.